Dikira saya sudah sabuk hitam, ternyata masih sabuk putih. Seringkali saya terjebak pada masalah seperti ini. Merasa lebih baik daripada orang lain. Merasa lebih baik statusnya, kadang tidak mau berkumpul dengan yang tidak sama, dan kadang tidak mau berkumpul dengan yang beda warna sabuknya. Dikira taekwondo kali ya, kalau sabuk belum sama, tidak mau tarung. Kalau levelnya beda, nggak mau turun. Kalau sabuknya sama, baru mau gabung. Padahal, konsep latihan taekwondo adalah mengajarkan sabuk di bawahnya. Dan konsep bela diri sesungguhnya digunakan saat perlu dipakai, bukan seolah-olah perlu dipakai. Seringkali, saya pribadi beranggapan sedang berhadapan dengan musuh, bukannya kawan. Sehingga senjata yang tidak perlu dikeluarkan pun saya keluarkan. Sehingga kawan takut duluan. Dalam konteks belajar, saya sempat terkecoh. Berusaha terlihat pandai sehingga diakui kepandaiannya. Sempat hal itu pun terjadi. Rasa senang akan diakui dan merasa hebat menyelimuti diri. Akhirnya saya merasa bahwa itu adalah cara untuk kita memperformkan diri kita. Show your strength, katanya. Namun ada saatnya ketika kita terlalu percaya akan show your strength, kita akan merasa diri kita lebih hebat dari orang yang lain. Apalagi jika dilabeli seperti gelar, saya lulusan kampus top nih, atau pekerjaan, saya pegawai minyak Arab nih. Kadang kita terlalu membanggakan hal-hal tadi dan menungganginya sebagai kasta yang kita gunakan sehari-hari. Sehingga kita melihat orang dalam garis yang tidak horizontal, melainkan vertikal, atas dan bawah bukan sejajar. Saya pribadi beranggapan bahwa ini adalah masalah sosial yang membuat hidup cukup ruwet dan akar dari flexing dan lainnya. Dan bisa secara tidak sadar menunjukkan superioritas dan menjadikan orang lain merasa inferior. Kalau kata Ichiro dan Fumitake, in the first place, the feeling of inferiority is an awareness that arises within vertical relationship. One is seeing all interpersonal relationship as vertical relationship, atau melihat orang lain di bawahnya kita. Saya sendiri baru sadar terhadap hal ini ketika saya kuliah di Surabaya. Saat itu, saya mencoba show dalam ilmu yang saya tahu mengenai bisnis. Karena saya merasa saya memiliki ilmu tersebut. Ya, walaupun saya hanya menontonnya dari YouTube, dari course, walaupun masih secara teori. Seringkali, saya merasa menang. Karena teori yang saya ucapkan terdengar lebih masuk akal. Sehingga lawan debat atau teman saya akhirnya menjauh. Dan ternyata setelah saya ketahui belakangan ini, ia sudah memiliki bisnis yang omsetnya sudah puluhan juta rupiah. Disitulah saya sadar bahwa saya masih sekedar teori. Dan dialah sebenarnya yang memiliki ilmu yang saya tidak miliki, yang mungkin pada saat waktu itu tidak terdengar masuk akal bagi saya. Ternyata akal saya saja yang tidak masuk. Mungkin bila saya tidak terlihat sok tahu, teman saya ini bisa jadi akan mengajarkan saya dan dengannya lah saya bisa menghasilkan sesuatu yang mungkin hasilnya mirip-mirip dengannya. Walaupun pada nyatanya dalam kasus yang lain barangkali kita sudah expert di bidangnya dan terbukti berhasil. Tapi kali ini saya benar-benar gagal untuk bisa belajar langsung dengannya. Di sini saya sadar bahwa ternyata saya tidak fokus untuk menjadi pintar. Saya lebih fokus di cap pintar. Dalam sebuah tweet, saya pernah menyampaikan bahwa saat saya coba menurunkan frekuensi obrolan dengan teman saya ternyata tahu nih kemampuannya ternyata banyak. Hanya dengan mencoba mendengarkan dan memberi kesempatan kepadanya. Beberapa tahun ke depan, saya mendapatkan sebuah ucapan dari guru saya, bahwa rendah hati membuka pintu keilmuan, lalu pintu rezeki. Kalau saya boleh tarik maknanya, sebetulnya kita benar-benar tidak tahu dari mana sebetulnya arah pintu ilmu kita dan pintu rezeki kita. Seringkali kita terlalu berpikir sangat logis. Bila orang itu sudah hebat, orang itu saja yang kita perlu dengarkan. Bisa jadi orang yang menurut kita tidak ada apa-apanya, ternyata dialah orang yang membuka pintu yang sebetulnya ingin kita tuju. Padahal dalam hal agama pun sebetulnya sudah sering dijelaskan. Mungkin
Kita sering lupa karena kita terlalu banyak berteori. Wahai manusia, sesungguhnya kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya, yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya, Allah Maha Mengetahui, Maha Teliti. Kalau saya boleh mengklasifikasikan tingkat pandangan kita terhadap orang lain kurang lebih seperti ini. Misalkan kita punya teman si A, dan semisal kita memiliki pekerjaan, pendidikan, finansial yang lebih baik dari si A tersebut. Pertama, kita akan merasa sombong, dan kita merasa lebih baik dari si A dalam segala aspek. Sehingga kita cenderung pamer kelebihan dan menjadi sombong terhadap si A. Yang kedua, kita sudah merasa lebih hebat, tapi kita tidak akan pamer ke si A. Hanya saja, kita tidak mau duduk bersama dengan si A atau bahkan bergaul dengan si A. Karena takut orang lain menganggap kasta kita turun, atau di lain sisi kita merasa sia-sia untuk duduk dengan si A. Dan yang ketiga, mungkin di tahap ini kita sudah mau duduk dengan si A, terlihat ramah dan mau mendengarkan, namun di sisi lain dalam hati kecil kita tetap merasa bahwa kita lebih baik dari si A. Dan yang terakhir, yang keempat, kita menganggap bahwa si A memiliki kelebihan dan manfaat yang mungkin kita belum tahu. Bahkan bisa jadi di mata Allah, mungkin si A ini akan lebih baik dari diri kita. Dalam hal ini, saya merasa hambatan terbesar dalam kita mencari rezeki dan ilmu adalah tidak maunya menurunkan kasta imajinatif yang kita bikin sendiri. Padahal sudah jelas bahwa manusia itu setara di mata Allah, kecuali dalam sisi ketakwaan. Mungkin kalau saya boleh simpulkan, singkatnya, cara pandang kita terhadap orang lain adalah tingkat ketakwaan kita kepada Allah. Apakah sudah sesuai cara pandang kita terhadap aturan main yang sesungguhnya? Mungkin kalau dari dulu kita menerapkan, kita tidak akan terperangkap dalam permainan status sosial dan turunannya. Semoga ini menjadi pengingat teman-teman dan khususnya bagi saya. Sekian untuk video kali ini, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.